nama saya Fani Bernadette Lahagu. Saya dari kelas 3A Kebidanan. Nah, jadi pada video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya asumsi gizi selama menyusui. Nah, tentunya selama menyusui ini ibu harus memenuhi asupan gizinya dalam menyusui supaya dapat mendukung pertumbuhan si bayi dan supaya dapat mendukung kualitas ASI. Nah, jadi ikutin terus ya. Bye-bye. Pentingnya asupan gizi dalam menyusui. Nah, jadi menyusui ini adalah fase penting bagi ibu dan bayi, di mana ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi, dan kualitas ASI ini dipengaruhi oleh asupan gizi pada ibu. Selanjutnya, pengertian asupan gizi pada ibu menyusui ini adalah jumlah dan kualitas zat gizi yang dikonsumsi ibu, di mana kualitas dan zat gizi ini berperan dalam produksi ASI, kesehatan ibu, dan tumbuh kembang bayi. Macam tak betul je budak ni. Pada slide berikutnya kita akan masuk pada kebutuhan energi ibu menyusui. Jadi selama menyusui, kebutuhan energi ibu menyusui ini meningkat kurang lebih dari 500 kalori per harinya yang harus dicukupi oleh ibu menyusui dan membutuhkan pola makan gizi seimbang, kemudian konsumsi makanan beragam dan bergizi. Dan selanjutnya kita akan masuk pada zat gizi penting dalam menyusui. Nah, tentunya zat yang harus dipenuhi ibu ini yang pertama ada karbohidrat. Nah, di mana karbohidrat ini sebagai sumber energi, di mana contohnya ada nasi, roti, kentang, dan umbi-umbian. Kemudian yang kedua ada protein. Nah, protein ini sebagai pembentukan jaringan pada bayi. Contohnya ada telur, ikan, daging, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Yang ketiga ada lemak. Lemak ini sebagai perkembangan otak bayi, di mana contohnya ada ikan laut, alpukat, minyak nabati, dan kacang-kacangan. Dan ada vitamin dan mineral, di mana ini mendukung metabolisme dan daya tahan tubuh pada bayi. Oh my God! Wow! Slide berikutnya adalah kebutuhan cairan. Jadi selama menyusui, ibu menyusui harus minum air minimal 2-3 liter per harinya. Kemudian cairan ini supaya dapat membantu kelancaran produksi ASI dan tanda cukupnya dari cairan ini di mana urin jernih dan tidak mudah lelah. Dan tentunya ada juga dampak dari kekurangan gizi, di mana yang pertama produksi ASI menurun, yang kedua ibu mudah lelah dan bahkan sampai anemia, dan ketiga ada bayi berisiko gangguan pertumbuhan, dan yang keempat ada kualitas ASI tidak optimal. Nah, pada slide berikutnya di sini ada peran bidan. Nah, yang pertama peran kita sebagai bidan adalah kita harus mengedukasi tentang gizi seimbang. Yang kedua, konseling menyusui. Yang ketiga, pemantauan ibu dan bayi. Dan yang keempat adalah pencegahan masalah gizi selama laktasi. Nah, ini adalah slide yang kita tunggu-tunggu, di mana kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tentang pentingnya asupan gizi selama menyusui ini adalah yang pertama, di mana asupan gizi sangat penting selama menyusui. Yang kedua, berpengaruh langsung terhadap kualitas ASI, dan yang ketiga adalah mendukung kesehatan ibu dan bayi.